Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu semangat dengan pembelajaran di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur keliling dan luas lingkaran. Pada kesempatan kali ini, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mengadakan ice breaking. Ice breakingnya yaitu tentang tepuk LSL. Apa itu? Lingkaran, segitiga, lingkaran. Caranya, ketika kita tepuk L, berarti tepukkan kedua telapak tangan di paha sambil menyebutkan kata lingkaran. Tepuk S, tepukkan kedua telapak tangan sambil menyebutkan kata segitiga. Selanjutnya, Bu Wiwin akan menyebutkan angka yang ada pada slide. Dan kalian akan bertepuk sesuai dengan angka yang Bu Wiwin sebutkan. Ketika saya bilang angka 1, maka kalian akan bertepuk L, S, L, yaitu lingkaran, segitiga, lingkaran. Ketika saya menyebut kata 2, maka kalian akan bertepuk L, L, S, L, yaitu lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran. Ketika saya menyebutkan kata 3, maka kalian akan tepuk L, L, S, L, 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 S, L, yaitu lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, 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 segitiga, dan lingkaran. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah selesai melakukan ice breaking, maka tujuannya kalian akan lebih fokus dalam pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi. Dalam penugasan individu dan kelompok, siswa dapat 1. Merasa bersyukur terhadap karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Melalui belajar lingkaran menunjukkan sikap ingin tahu yang ditandai dengan bertanya kepada siswa lain dan atau guru. Yang berikutnya, mengenal unsur-unsur lingkaran dan menghitung luas liling melalui ilustrasi yang telah disediakan oleh guru. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Contoh bangun berbentuk lingkaran. Ketika kalian membeli sebuah pizza, maka pizza yang kalian beli itu, apabila pizzanya seperti pada gambar di slide ini, maka pizza itu salah satu contoh bangun berbentuk lingkaran. Kemudian kalau lihat jam yang berwarna biru ini, jam yang berwarna biru yang berada pada slide ini itu juga merupakan contoh bangun berbentuk lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu adalah titik pusat. Titik pusatnya di sini adalah titik P. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Jarak titik pusat ke semua titik pada bangun lingkaran selalu sama. Umumnya titik pusat disimbolkan dengan huruf kapital seperti P, A, O,
O, dan lainnya. Yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik garis lingkaran ke titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, titik A dan ruas garis AB merupakan jari-jari lingkaran atau sering disebut variabel R. Jadi garis AB ini merupakan jari-jari lingkaran. Dilambangkan dengan variabel R. Diameter. Jika R adalah jari-jari, maka diameter dilambangkan dengan D. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran, dan ruas garis tersebut melalui pusat lingkaran. Pada gambar di samping, garis yang berwarna biru itu dinamakan diameter lingkaran. Panjangnya diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari. Yang keempat adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dibatasi 2 titik pada lingkaran. Merujuk pada gambar di samping, maka pada satu lingkaran terdapat 2 busur, yaitu busur kecil dan busur besar. Jadi yang warna merah ini KL itu namanya busur kecil. Yang warna hitam ini namanya busur besar. Sedangkan KL sendiri merupakan tali busur dan titik P merupakan titik pusat lingkaran. Sekarang kita bahas tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam satu lingkaran. Masih merujuk pada gambar busur lingkaran, tali busur adalah ruas garis KL. Jadi ruas garis KL inilah merupakan tali busur. Juring. Juring pada lingkaran disebut juga sektor, yaitu bangun yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Pada gambar terdapat titik M dan titik N. Dalam lingkaran ada 2 juring, yaitu juring kecil dan juring besar. Yang berwarna ungu ini merupakan juring kecil. Sedangkan yang berwarna merah atau peach ini kalau digambar itu merupakan juring besar. Tembereng. Unsur-unsur lingkaran lainnya yaitu tembereng. Tembereng adalah bangunan atau ruang yang dibatasi tali busur dan busur. Itu tembereng. Pada gambar di sini, tembereng juga ada 2, tembereng kecil dan tembereng besar. Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema. Apotema adalah garis dari pusat lingkaran tegak lurus ke titik di tali busur. Pada gambar berikut terdapat titik PC dan AB. PC dan AB, maka PT adalah apotema dan TC itu adalah anak panah lingkaran. Jadi yang PT inilah yang berwarna merah yang merupakan apotema. Jarak terpendek antara titik pusat dan tali busur yang membentuk siku-siku. Sudut keliling. Pada unsur lingkaran juga terdapat sudut keliling, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara 2 tali busur pada satu titik di keliling lingkaran. Jadi sudut FDE ini merupakan sudut keliling. Titik sudutnya ada di D yang berada pada keliling lingkaran, dibentuk oleh 2 tali busur, yaitu FD dan DE. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya ada di P sebagai pusat lingkaran.
dan kaki sudutnya merupakan jari-jari. Pada gambar di atas yaitu sudut MPN. Sudut ini ada di depan busur MN atau busur kecil. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Ada dua cara untuk menghitung keliling lingkaran, yaitu jika diketahui jari-jarinya dan diketahui diameter. Keliling lingkaran yang diketahui jari-jari maka rumusnya 2πr. Keliling lingkaran jika diketahui diameter maka rumusnya pi kali d. K keterangannya, K itu adalah keliling lingkaran, pi itu adalah nilai 22/7 atau 3,14. Pi bernilai 22/7 jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Dan bernilai 3,14 jika diameter atau jari-jari bukan merupakan kelipatan 7. Contoh, sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm. Keliling dari lingkaran tersebut adalah K sama dengan 2πr. Diketahui jari-jarinya 10, berarti pi-nya pakai 3,14. 2 kali 3,14 kali 10 sama dengan 62,8. Luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan keseluruhan area di dalam sisi lengkungan lingkaran dengan mengalihkan nilai pi dengan kuadrat dari jari-jarinya. Luas sama dengan pi r kuadrat. Luas sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Contohnya, sebuah lingkaran mempunyai diameter 14 cm. Tentukan luasnya. Jika diameternya 14 cm, maka jari-jarinya itu 7 cm. Kenapa? Karena jari-jari itu adalah setengah kali diameter. Maka luasnya sama dengan pi kali r pangkat 2. Karena kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7 dikali 7 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Terima kasih. Teruslah semangat untuk belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.